Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Nur Abidah, calon guru penggerak angkatan keempat dari SDN Langenharjo 2, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Dalam pendidikan guru penggerak angkatan 4 ini, fasilitator saya adalah Bapak DRS Suyanto MPD. Kemudian, Ibu pendamping pengajar praktik saya adalah Ibu Nurhayati SPD MPD. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi yang terdapat dalam modul 2.1.A.9, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu? Ya, pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh seorang guru dalam rangka memenuhi kebutuhan muridnya. Kemudian bagaimana pembelajaran diferensiasi itu bisa dipraktekkan dalam lingkungan sekolah? Maka seorang guru harus melakukan pemetaan kebutuhan. Pemetaan kebutuhan ini diantaranya adalah yang pertama adalah kesiapan belajar anak, yang kedua adalah minat belajar anak, yang ketiga adalah profil belajar anak. Nah, dalam pemetaan kebutuhan belajar, yang pertama adalah kesiapan belajar. Nah, untuk mempertimbangkan kesiapan belajar anak ini, maka seorang guru harus membawa anak keluar dari zona nyaman mereka, kemudian membawa mereka ke dalam lingkungan belajar yang tepat dengan dukungan tentunya, sehingga mereka akan mendapatkan pengetahuan baru. Nah, menurut Tomlinson, kesiapan belajar ini diibaratkan seperti equalizer dalam musik. Ya, di dalam equalizer itu kan terdapat tombol-tombol ya, yang kemudian bisa digeser untuk mendapatkan sebuah harmoni musik yang sempurna. Maka penggeseran itu adalah diumpamakan seperti kesiapan belajar. Nah, di dalam kesiapan belajar ini berdasarkan teori equalizernya Tomlinson terdapat 6 perspektif kontinum. Yang pertama adalah bersifat mendasar sampai transformatif. Jadi untuk siswa dengan ide yang belum dikuasai, maka mereka membutuhkan informasi. Ya, mereka membutuhkan informasi dan juga tugas untuk dijadikan sebagai landasan pemahaman. Sedangkan murid yang dengan ide yang sudah dikuasai, maka mereka membutuhkan informasi yang lebih rinci, kemudian mereka membutuhkan ide lain sehingga membentuk sebuah pengetahuan baru dan membutuhkan sebuah pemahaman yang transformatif. Kemudian yang kedua adalah bersifat konkret sampai abstrak, sehingga guru bisa mempertimbangkan kebutuhan murid, mana murid yang masih dalam tahap konkret, memerlukan bantuan benda-benda konkret untuk pemahaman mereka, dan juga mana murid yang sudah mampu berpikir secara abstrak. Selanjutnya adalah bersifat sederhana sampai ke kompleks. Untuk siswa yang ketika dia diberikan sebuah materi sederhana, maka dia hanya bisa memberikan satu abstraksi dalam satu waktu. Namun untuk siswa yang sudah mampu memahami sebuah materi dengan kerumitan yang kompleks, maka dia akan lebih kreatif untuk memberikan lebih dari satu abstraksi dalam satu waktu. Kemudian yang keempat di sini adalah terstruktur sampai ke open-ended ya, dari terstruktur sampai terbuka. Untuk murid yang masih dalam pemikiran yang terstruktur, maka dia akan memiliki satu atau sedikit keputusan dalam sebuah solusi permasalahan. Namun siswa yang sudah open-ended, yang sudah terbuka pemikirannya, maka dia akan memberikan beberapa solusi dalam sebuah masalah. Itu. Kemudian yang kelima adalah dari tergantung sampai mandiri, jadi dari dependen sampai independen. Untuk siswa yang masih
tergantung, maka guru memberikan sejumlah bantuan dalam kesiapan belajar. Namun untuk sampai ke tingkat mandiri, maka siswa sudah siap untuk belajar secara mandiri. Kemudian yang keenam adalah lambat sampai cepat. Satu murid itu memiliki kesiapan belajar yang cepat dalam sebuah pembelajaran yang sudah mereka kuasai sebelumnya. Namun, satu murid yang sama akan belajar secara lambat pada pengetahuan atau konsep yang belum mereka kuasai. Jadi, kesiapan belajar itu bukan tentang IQ, tingkat IQ murid, namun lebih ke pengetahuan atau keterampilan murid saat ini untuk menerima pengetahuan yang baru. Jadi ada 6 perspektif kontinum tadi sebagai bahan referensi pemetaan kebutuhan berdasarkan kesiapan belajar. Sebagai sebuah contoh, seorang guru sudah mengklasifikasikan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah murid dengan dalam mata pelajaran matematika ya, murid dengan yang sudah menguasai konsep keliling dan juga menguasai konsep dasar perhitungan. Kemudian yang kedua adalah murid yang sudah menguasai konsep keliling namun belum lancar dalam perhitungan dasar matematika. Kemudian yang ketiga adalah murid dengan yang belum menguasai konsep keliling dan juga belum menguasai konsep dasar matematika. Untuk siswa yang pada kategori yang pertama tadi, guru memberikan sebuah tantangan bagaimana mengaplikasikan konsep keliling ke dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mereka memecahkan secara mandiri dan saling memeriksa satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, dengan pemetaan siswa yang sudah menguasai konsep namun perhitungan dasar matematikanya masih belum, operasi hitungnya masih belum lancar, maka guru akan memberikan bantuan benda konkret untuk menerapkan konsep keliling tersebut dan menerapkan three before me. Maksudnya adalah ketika anak mengalami kesulitan, maka dia akan bertanya kepada ketiga temannya. Apabila mereka tetap belum mendapat jawaban, maka mereka akan bertanya kepada guru. Kemudian yang ketiga, pada pemetaan kebutuhan anak yang belum menguasai konsep keliling dan juga belum menguasai konsep hitung, maka guru memberikan bantuan berupa scaffolding kepada murid-muridnya. Scaffolding ini adalah sebuah bantuan yang diberikan oleh guru kepada murid, kemudian sedikit demi sedikit dilepas bantuannya sampai anak itu mandiri. Nah, setelah itu yang kedua adalah memetakan kebutuhan anak melalui minat. Kan apa yang dimaksud dengan minat? Minat yaitu sebuah keadaan mental yang menghasilkan sebuah respon yang positif terhadap sebuah subjek. Ya. Dalam teori Tomlinson terdapat 2 perspektif, yaitu yang pertama adalah minat situasional, yang kedua adalah minat individual. Contohnya, minat situasional itu ketika ada murid yang tidak menyukai dengan hewan. Kemudian guru bercerita menggunakan gambar tentang hewan, bercerita dengan menarik sehingga membuat psikologi anak itu menjadi suka dengan pembelajaran tentang hewan. Kemudian yang kedua adalah minat individual. Minat individual ini dari dasar diri mereka. Jadi ketika mereka tuh tidak memiliki minat terhadap suatu hal tentang pembelajaran hewan, meskipun guru memberikan pembelajaran berupa media apapun, kalau itu tentang hewan, maka anak itu akan berminat untuk mempelajari. Nah, untuk mengetahui pemetaan kebutuhan terhadap minat
murid, maka dua perspektif tersebut harus menjadi sebuah bahan pertimbangan. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Nah, tujuannya adalah memberikan kebebasan anak untuk belajar secara natural dan efisien. Nah, setiap murid mempunyai profil belajar yang berbeda, sehingga guru menyadari akan hal itu. Dan untuk memenuhi kebutuhan murid, maka guru memvariasikan cara pembelajaran. Nah, preferensi apa yang mempengaruhi kebutuhan belajar murid? Yang pertama adalah preferensi terhadap lingkungan belajar. Sebuah ruangan itu mempunyai suhu ruangan, tingkat, dan kemudian intensitas cahayanya. Kemudian yang kedua adalah preferensi budaya, ya, dari anak yang pendiam sampai yang ekspresif, dari yang anak yang santai sampai yang terstruktur, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah preferensi gaya belajar siswa. Gaya belajar itu terdapat gaya belajar anak yang visual, auditori, kemudian ada yang kinestik, seperti itu. Visual itu ketika anak belajar melalui gambar atau video yang berhubungan dengan visual, kemudian auditori dengan pendengarannya mereka, mungkin dengan mendengarkan radio, mendengarkan musik, dan sebagainya. Kalau kinestetik berarti murid itu belajar sambil melakukan sebuah pergerakan. Jadi ketika mereka menyebutkan mata, tidak hanya menunjukkan mata, tapi mereka menunjukkan dengan tangan mereka. Nah, itu adalah gaya belajar kinestetik. Sehingga untuk mengetahui, untuk memetakan kebutuhan murid, guru harus mengetahui persiapan belajar, kemudian yang kedua adalah minat, dan yang ketiga adalah profil belajar siswa. Kemudian bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu bisa memenuhi kebutuhan murid dan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di sini guru harus memiliki 3 strategi pembelajaran diferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua adalah diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Nah, yang pertama, diferensiasi konten adalah apa saja materi yang telah kita berikan kepada anak sesuai dengan pemetaan kebutuhan yang telah kita lakukan sebelumnya. Jadi sesuai dengan kesiapan belajar anak, minat, dan juga profil belajar siswa. Jadi kita bisa memberikan konten sesuai pemetaan kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah diferensiasi proses, yaitu adalah mengenai bagaimana cara seorang murid itu akan mendapatkan sebuah materi pembelajaran. Di dalam diferensiasi proses ini, maka seorang guru harus mengetahui cara yang digunakan untuk mengetahui kemandirian anak. Apakah anak itu sudah bisa mengerjakan secara mandiri ataupun dengan kelompok. Juga mengetahui seberapa banyak bantuan yang harus diberikan seorang guru ketika melakukan strategi pembelajaran diferensiasi proses. Nah, cara yang bisa kita lakukan dalam menerapkan diferensiasi proses di sini adalah yang pertama adalah memberikan keterampilan berjenjang. Nah, jadi semua murid itu melakukan keterampilan yang sama, namun setiap anak itu memiliki tantangan dan memiliki tantangan dan juga kompleksitas yang berbeda antara murid satu dengan yang lain sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan pemetaan kebutuhan anak. Nah, kemudian yang selanjutnya juga bisa menggunakan dengan jurnal jurnal individu setiap anak. Kemudian sebagai contohnya pada diferensiasi proses ini kita ambil tema tentang bagian-bagian dari tubuh ya di pelajaran kelas 1.
Misalnya di dalam bagian-bagian tubuh ini, gaya belajar anak yang visual misalnya. Gaya belajar anak visual, seorang guru bisa memberikan sebuah video agar anak itu mengerti bagian-bagian tubuh dan juga kegunaannya. Kemudian untuk anak yang memiliki gaya belajar auditori misalnya, maka mereka juga akan selain melihat video itu, maka mereka juga akan mendengarkan apa saja bagian tubuh dan juga apa manfaatnya. Dan gaya belajar anak yang kinestetik, maka tidak hanya melihat dan mendengarkan saja, namun guru juga memberikan sebuah cara. Misalnya sentuhlah bagian yang bu guru tunjuk. Nah, maka itu dia akan sambil menunjukkan bagian tubuhnya, misalnya mata dan kegunaannya untuk melihat dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari diferensiasi proses. Kemudian bagaimana dengan diferensiasi produk? Nah, diferensiasi produk di sini adalah tagihan apa yang guru berikan kepada murid sesuai dengan minat mereka dan yang mengarah kepada tujuan pembelajaran. Jadi diferensi produk ini lebih kepada tagihan apa yang diberikan kepada guru, kemudian yang dihasilkan, produk yang dihasilkan siswa sesuai dengan minat yang mereka miliki. Suatu contoh misalnya adalah seorang guru memberikan tugas tentang teks deskriptif. Guru itu akan memberikan tugas kepada anak hanya tentang teks deskriptif. Nah, anak yang memiliki minat untuk menulis, maka dia akan menuliskan beberapa alinea tentang teks deskriptif, mendeskripsikan sesuatu. Kemudian anak yang lebih suka kepada public speakingnya, maka mereka akan mendeskripsikan sebuah kejadian atau sebuah kejadian atau sebuah benda seperti itu. Kemudian anak yang lebih suka menggambar, maka dia akan mendeskripsikan sebuah suasana atau kejadian itu dengan gambar. Nah, dari ketiga hal tersebut, maka mereka mempunyai produk yang berbeda namun masih sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya kemudian apa keterkaitan antara pembelajaran diferensiasi ini dengan modul-modul sebelumnya? Seperti yang kita ketahui pada modul 1 mulai dari 1.1 sampai 1.4, yaitu sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan masyarakat. Nah, untuk mencapai kemerdekaan belajar itu, sehingga seorang guru harus memiliki nilai-nilai dan peran untuk melaksanakan bagaimana sebuah pembelajaran itu terjadi. Nah, untuk melaksanakan nilai dan peran itu, maka seorang guru harus mempunyai visi yang tepat agar anak itu mampu untuk belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka, kemudian untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan menerapkan budaya positif. Budaya positif seperti apa? Budaya positif seperti yang disiplin, kemudian kemandirian, seperti keenam profil pelajar Pancasila tersebut. Nah, ketika anak sudah terbentuk karakternya, budaya positifnya sudah sesuai dengan visi yang akan diberikan sama guru, kemudian guru juga menerapkan pembelajaran diferensiasi. Ketika anak sudah menerapkan budaya positifnya, maka guru juga harus memberikan kemerdekaan belajar bagi anak itu. Caranya dengan bagaimana? Caranya adalah dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Karena ketika guru sudah melakukan pemetaan kebutuhan anak, guru sudah memberikan sebuah strategi untuk memberikan
kebutuhan apa yang mereka inginkan, maka di situ sudah terbentuk sebuah merdeka belajar, sehingga anak itu benar-benar bebas, benar-benar merdeka untuk mempelajari sebuah pembelajaran sesuai dengan minat, sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Nah, sehingga pembelajaran berdiferensiasi akan menciptakan sebuah merdeka belajar untuk menuju tujuan pembelajaran, membentuk profil pelajar Pancasila. Nah, demikian koneksi yang bisa saya gambarkan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.